Berpindah dari satu gereja ke gereja lain adalah hal yang lumrah kita temui saat ini, tidak terkecuali di kalangan anak muda. Banyak alasan yang membuat anak-anak muda ini pindah, entah karena pindah tempat tinggal, merasa tidak bertumbuh, ikut teman atau pacar dan lain sebagainya. Perpindahan yang paling signifikan terlihat adalah adanya perpindahan anak muda dari gereja yang beraliran non-karismatik seperti HKBP, GKI, BNKP, GPIB ke gereja karismatik seperti GBI, GMS, IFGF dan lain sebagainya. Lalu apa yang membuat anak muda ini berpindah? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar kamu terus mendapatkan update info viral seputar dunia kekristenan. Perpindahan anak muda dari gereja tradisional ke gereja karismatik adalah fenomena yang telah diamati di banyak tempat. Beberapa faktor yang sering disebut sebagai alasan di balik perpindahan ini meliputi: pertama, karena gaya ibadah yang dinamis dan interaktif. Gereja karismatik biasanya menawarkan gaya ibadah yang lebih dinamis, dengan musik kontemporer, pujian dan penyembahan yang penuh semangat, serta partisipasi aktif dari jemaat. Ini seringkali lebih menarik bagi anak muda yang mencari pengalaman ibadah yang lebih hidup dan interaktif. Kedua, karena pengajaran yang relevan dan praktis. Khotbah di gereja karismatik seringkali fokus pada pengajaran yang praktis dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Anak muda mungkin merasa pengajaran ini lebih mudah diaplikasikan dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan liturgi dan doktrin yang lebih formal di gereja tradisional. Ketiga, karena komunitas yang kuat dan mendukung. Gereja karismatik biasanya memiliki jaringan kelompok kecil atau komsel yang kuat, di mana anggota dapat saling mendukung dan bertumbuh bersama. Komunitas yang hangat dan mendukung ini bisa sangat menarik bagi anak muda yang mencari hubungan yang lebih mendalam dan berarti. Keempat, karena kesempatan untuk terlibat aktif. Gereja karismatik seringkali menawarkan banyak kesempatan bagi anak muda untuk terlibat aktif dalam pelayanan, baik melalui musik, media, pelayanan sosial, atau kepemimpinan. Keterlibatan ini bisa memberi rasa tujuan dan kepemilikan yang kuat. Kelima, karena pengalaman rohani yang intens. Pelayanan di gereja karismatik seringkali menekankan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, seperti doa untuk penyembuhan, nubuat, dan manifestasi spiritual lainnya. Pengalaman-pengalaman ini bisa memberikan perasaan kedekatan dengan Tuhan yang intens dan memuaskan kebutuhan rohani anak muda. Keenam, karena fleksibilitas dan inovasi. Gereja karismatik cenderung lebih fleksibel dan inovatif dalam pendekatan mereka, baik dalam ibadah maupun program-program gereja. Mereka sering lebih cepat beradaptasi dengan perubahan budaya dan teknologi, yang bisa lebih resonan dengan generasi muda. Ketujuh, karena fokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan. Gereja karismatik sering menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan daripada ritual dan tradisi formal. Ini bisa lebih menarik bagi anak muda yang mencari hubungan yang lebih intim dan pribadi dengan Tuhan. Kedelapan, karena pelayanan yang fokus pada kebutuhan anak muda. Banyak gereja karismatik memiliki program dan pelayanan yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak muda, termasuk pelayanan kampus, seminar motivasi, dan kegiatan sosial. Program-program ini bisa sangat menarik dan relevan bagi kehidupan mereka. Kesembilan, karena penekanan pada pengembangan diri dan kesuksesan. Beberapa gereja karismatik juga menekankan pengembangan diri, kesuksesan pribadi, dan kesejahteraan materi, yang bisa menarik bagi anak muda yang bercita-cita untuk berhasil dalam hidup mereka. Kesepuluh, karena faktor kultural fit. Gaya berpakaian, bahasa, dan cara berkomunikasi di gereja karismatik seringkali lebih santai dan sesuai dengan budaya anak muda masa kini, dibandingkan dengan gereja tradisional yang mungkin terasa lebih formal dan kaku. Dari ke-10 alasan di atas, menunjukkan kalau di zaman modern ini, anak muda tidak lagi terpaku sama nama dan sinode gereja, tetapi mereka mencari gereja yang memenuhi kebutuhan mereka. Tugas gereja saat ini bukan melarang anak muda untuk pindah, tetapi bagaimana supaya program gereja bisa menjawab kebutuhan anak muda. Bagaimana tanggapan kamu dengan hal ini? Jangan lupa share di kolom komentar ya.